Halo sahabat petani Indonesia, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai tantangan pertanian Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya. Alam Indonesia sangat memanjakan kita. Bahkan batang singkong pun tinggal ditancap ke tanah pasti tumbuh dan menghasilkan singkong. Namun tentu dalam perjalanannya ada hambatan dan permasalahan yang merupakan sebuah tantangan kita untuk mengatasinya. Muldoko sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam kesempatan acara pembukaan Asian Agriculture and Food Forum 2020 di Jakarta mengungkapkan tentang besarnya tantangan yang dihadapi pertanian Indonesia. Seperti dilansir dari liputan6.com, Muldoko mengungkapkan 5 tantangan besar pertanian Indonesia, yaitu pertama adalah pemilikan lahan petani yang rata-rata hanya 0,2 hektar dan kondisi tanah yang rusak. Kedua, aspek permodalan. Ketiga, lemahnya manajemen pertanian. Keempat, minimnya pengusahaan teknologi dan inovasi. Kelima adalah penanganan pasca panen. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 tantangan pertanian tersebut satu persatu. Yang pertama adalah pemilik lahan petani yang rata-rata hanya 0,2 hektar dan kondisi tanah yang sudah rusak. Lalu sebenarnya minimalnya berapa lahan pertanian yang harus dimiliki petani agar tidak mengalami kerugian? Sebagai contoh, kebutuhan minimum lahan untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai agar petani dapat dikatakan sejahtera atau keluar dari kemiskinan, atau dengan kata lain pendapatan mereka setara di atas garis batas kemiskinan menurut BPS. Maka luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani minimal seluas, yaitu untuk lahan padi 0,65 hektar per kapita per tahun, lahan jagung 1,12 hektar per kapita per tahun, dan untuk lahan kedelai 0,74 hektar per kapita per tahun. Hasil penelitian Susilawati et al. Tahun 2010 dalam makalah luasan lahan usaha pertanian dan kesejahteraan pertanian dengan judul Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria karya Sri Heri Susilawati dan Muhammad Maulana tahun 2012. Jadi jelas kondisi lahan pertanian yang dimiliki petani masih di bawah ambang batas minimal yang dibutuhkan. Lalu tantangan yang kedua adalah aspek permodalan. Dilansir dari liputan6.com dengan judul berita petani masih sulit dapat akses modal. Petani masih sulit mendapatkan akses modal. Akibatnya banyak petani yang masih hidup di bawah kemiskinan. Petani harus mencari modal dengan cara lain. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Slamet Edi Purmono, mengatakan sebenarnya infrastruktur yang mendukung pertanian telah memadai, tetapi kebijakan yang ada belum diterapkan dengan baik. Sebagai contoh, kehadiran kredit usaha tani KUT dan kredit usaha rakyat KUR dirasakan belum maksimal. Realisasi penyaluran KUR di sektor pertanian juga masih di bawah 7%. Menurutnya, semua infrastruktur dalam mendukung pertanian cukup memadai. Ada KUR dan dari sisi asuransi juga. Kalau kita katakan pertanian resikonya paling tinggi, sebetulnya sudah ada asuransi.
termasuk padi bahkan sampai sapi. Yang sekarang tidak ada itu sebetulnya gerakannya yang kurang masif. Papar Edi dalam acara Fokus Grup Discussion bertajuk Strategi Permodalan yang Berkelanjutan dalam Pengembangan Agribisnis Padi. Saat ini, masih banyak petani yang kesulitan mengklaim KUR karena prosesnya yang tidak sederhana. Perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena petani tidak punya anggunan, penghasilan yang tidak tetap, dan tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah. Oleh karena itu, jika petani mendapatkan informasi yang tepat mengenai akses permodalan, maka petani akan lebih mandiri dan berkembang nantinya. Permasalahan yang ketiga, yaitu lemahnya manajemen petani. Dilansir dari halaman paktanidigital.com dengan judul artikel Ciri Petani Belum Kuasai Manajemen, bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyaknya usaha tani di Indonesia yang manajemennya kurang baik. Hal itu tentu berdampak pada keuntungan usaha tani yang tidak seberapa, dan parahnya lagi sampai pada kerugian alias balik modal pun tidak. Berdasarkan penelitian ahli, manajemen bisa dikategorikan sebagai pekerjaan, sumber daya, faktor produksi dan usaha, atau prosedur. Jika dalam usaha tani, manajemen disebut sebagai pekerjaan, maka petani harus dapat menjabarkan dan merealisasikan ide atau buah pikirnya sehingga usaha taninya mampu menghasilkan keuntungan seperti keinginannya. Manajemen menjadi skill yang digunakan petani untuk mensukseskan usahanya. Masalah-masalah umum dalam manajemen pertanian Indonesia diantaranya: yang pertama, petani hanya mengetahui gejala dari permasalahan di usaha taninya. Hal ini berhubungan dengan karakter petani di Indonesia yang secara umum sering memandang sepele masalah-masalah yang ada di usaha taninya. Akibatnya, masalah tersebut tidak pernah tuntas atau lebih parahnya, bila keputusan yang diambil bukan menyelesaikan masalah, malah merugikan. Jarang sekali petani mengambil keputusan yang layak, yaitu secara ilmiah, berdasarkan data dan kajian ilmu pengetahuan, permasalahan dan kondisi yang jelas, fakta dan data aktual, serta analisis yang tepat dan akurat hampir tidak pernah diterapkan di dunia pertanian rakyat. Misalnya saja, masalah sumber bahan tanam. Banyak sekali petani kita yang tidak mempedulikan asal bahan tanam, seperti benih dan bibit yang benar-benar bersertifikat, yaitu terjamin mutu higienis, fungsional, dan kesehatannya. Atau sepele dengan masalah hama dan terlalu ambil pusing masalah gulma. Pengeluaran pun habis untuk membeli herbisida. Masalah umum kedua, yaitu anggapan bahwa mengelola usaha tani adalah kewajiban yang begitu-begitu saja. Merintis usaha tani, sebagaimana model bisnis lainnya, perlu penentuan tujuan dan harapan yang jelas. Akan tetapi, karena kesibukannya, petani sering tidak menganggap penting tujuan-tujuan demikian. Usaha tani dilakukan seperti pekerjaan sehari-hari, dilakukan berulang-ulang sejak bertahun-tahun yang lalu, dan terima saja kondisi usaha yang juga begitu-begitu saja. Nah, kata begitu-begitu saja ini berarti tidak ada perkembangan di usaha taninya. Tidak adanya ambisi untuk tujuan jelas akan menghambat perkembangan usaha tani karena tak ada ukuran keberhasilan. Keputusan yang diambil juga hanya begitu-begitu saja karena tidak ada arah yang dituju. Permasalahan umum yang ketiga adalah kurang dapat menangkap atau mengambil peluang yang ada. Kurangnya penguasaan terhadap permasalahan atau kondisi yang dihadapi menyebabkan petani sering merasa kebingungan bila terjadi perubahan kondisi.
Misalnya saat ini di mana perkembangan era digital yang sangat cepat baik dalam perputaran informasi maupun ekonomi. Petani yang kurang mengikutinya bisa terjebak dalam ketidaktahuan dan peluang-peluang yang ada pun terlewatkan. Contoh peluang zaman sekarang adalah agrowisata. Khusus di Pulau Jawa, sektor ini sedang ramai-ramainya dikunjungi anak muda ataupun keluarga. Banyak orang rindu melihat kehijauan desa dan merasa suasana demikian cocok diabadikan di media sosial. Maka dari itu banyak sekali lahan-lahan tani disulap sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keuntungan berlipat. Tantangan keempat, dunia pertanian Indonesia adalah minimnya pengusahaan teknologi dan inovasi. Dilansir dari merdeka.com dengan judul artikel "Rendahnya Pendidikan Petani Sebabkan Teknologi Industri Pertanian Tertinggal". Pengamat ekonomi Institute for Development Economic and Finance Indep, Bima Yudhistira, menyebutkan teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal di era digitalisasi. Sebab kesadaran di teknologi di kalangan petani masih rendah. Kita revolusi digital, banyak teknologi pertanian yang masih belum maju. Cetusnya pada acara seminar nasional yang diselenggarakan di Fairmont Hotel Senayan, Jakarta. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan penggunaan teknologi modern merupakan faktor utama sektor pertanian masih bersifat tradisional. Di level daerah pendidikan banyak yang tamatan SMP ke bawah. Selain itu, memang diperlukan bantuan dari pemerintah, seperti pelatihan teknologi terbaru, ungkapnya. Bima menyarankan pemerintah melakukan kerjasama bidang pertanian dengan sektor swasta terkait penggunaan teknologi yang tepat guna. Harapannya, di situ pemerintah bisa memfasilitasi pelaku usaha dengan CSR-nya, Corporate Social Responsibility, dengan bantuan-bantuannya. Intinya teknologi penting, tapi tepat sasaran tidaknya. Tantangan kelima adalah penanganan pasca panen. Dilansir dari halaman jatengprop.go.id dengan judul artikel "Kerusakan akibat pasca panen yang kurang baik mencapai 20-30%. Kerusakan yang ditimbulkan akibat penanganan pasca panen yang kurang baik dapat mencapai 20-30%, sehingga pendapatan yang seharusnya diterima oleh petani mengalami juga penurunan. Demikian dikatakan oleh Bupati Magelang saat acara penyerahan peralatan panen kepada kelompok tani Mutiara Organik Desa Sumber Berejo, Kecamatan Ngablak. Seperti diketahui bahwa produk hortikultura sayuran mempunyai karakteristik yang mudah rusak, perishable, sehingga memerlukan penanganan pasca panen yang khusus. Untuk menghindari kerusakan produk, untuk menjaga produk hortikultura yang berkualitas dengan mutu yang baik, segar, dan aman konsumsi, perlu upaya penanganan yang baik dan konsisten sepanjang rantai mulai dari panen hingga ke konsumen. Jika dalam penanganan pasca panen tidak baik, maka akan menyebabkan nilai jual produk tersebut mengalami penurunan, bahkan tidak laku dijual di pasaran, ujar Bupati. Peralatan yang pada saat ini diserahkan kepada petani berupa alat pasca panen, ozonizer, sejatinya merupakan jawaban atas permasalahan di atas. Karena peralatan tersebut dapat memberikan manfaat berupa pada saat harga murah, petani dapat menunda penjualan. Produk yang dihasilkan menjadi lebih aman untuk dikonsumsi, karena ozon berfungsi untuk mengendalikan bakteri dan jamur. Biaya operasional sangat murah jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Peralatan
Peralatan pasca panen berupa ozonizer atau alat yang digunakan untuk memperpanjang waktu simpan. Produk hortikultura dari Kemendikbudristek melalui Universitas Diponegoro Semarang kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang selanjutnya diserahkan kepada para pengurus kelompok tani di Magelang. Demikian sahabat ulasan mengenai permasalahan sekaligus menjadi tantangan dunia pertanian di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Masukan dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.